mempengaruhi tubuh atau tubuh mempengaruhi jiwa? Mana yang benar? Nah, saya membahas ini dari zaman dahulu kala waktu saya SD SMP tuh ada senam kesehatan jasmani yang terkenal banget. Ibu-ibu tuh paling seneng kalau minggu pagi tuh SKJ gitu loh. Senam kesegaran jasmani ya. Yang katanya mens sana in corpore sano. Pernah dengar itu? Mens sana in corpore sano. Itu artinya apa waktu itu digembar-gemborkan, apa artinya? Nah, katanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Seolah-olah secara orang awam apa maknanya? Gara-gara tubuh sehat jiwa jadi sehat, atau gara-gara jiwa sehat tubuh jadi sehat? Mana? Gara-gara tubuh sehat jiwa jadi sehat. Oke, itu yang kita mengerti kan? Berarti seolah-olah mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang kita mengerti selama ini, kalau kita sering olahraga, sering bergerak, peredaran darah lancar, jiwa akan jadi kuat. Gitu kan? Jadi bisa sabar menghadapi hidup, uang arisan dibawa kabur bisa ikhlas gitu. Suami selingkuh bisa tetap sabar. Seolah-olah kan begitu kan ya? Oke. Ada sedikit benarnya tapi ada banyak salahnya. Sedikit benarnya begini. Orang yang banyak olahraga, sirkulasi darah jadi lancar, hormonal metabolisme jadi oke, jadi baik, sehingga memang mempengaruhi endorfin, serotonin, melatonin, norepinefrin, asetilkolin, macam-macam lah itu nama-nama hormon. Sehingga secara hormonal, biokimia kita menjadi sehat. Memang pengaruh ke kesabaran, ke kualitas tidur, betul. Makanya kalau orang kurang beraktivitas, kurang olahraga, dia bisa insomnia. Anda yang insomnianya masih ringan, coba malam hari jogging, sore atau malam jogging itu akan membantu Anda keluar melatonin. Melatonin itu yang bikin ngantuk. Bisa. Kalau insomnianya soal kurang olahraga, peredaran darah memang kurang lancar. Tapi kalau insomniamu karena pacaran 5 tahun, kawin sama orang lain, dianya digantung harapan selama ini, sakit hati, insomnia yang model itu pakai olahraga nggak bisa dibantu gitu loh. Mertua zolim gitu ya. Anda mau olahraga keringin danau nggak bisa, tetap nggak bisa tidur. Jadi lihat insomnianya gara-gara apa dulu? Kurang olahraga kah? Nutrisi kurang kah? Memang ada nutrisi yang kaitannya untuk menjaga keseimbangan biokimia di otak. Oke. Kalau Anda makannya fokus karbohidrat aja, makan nasi pun lauknya mie gitu. Ya, memang ada faktor nutrisi juga. Jadi bahwa olahraga mempengaruhi jiwa ada, tapi sedikit. Orang yang malas gerak, mager itu bisa mempengaruhi cepat pikun, itu benar tuh. Makanya kalau lagi libur sebulan gitu, jangan cuma foya-foya tok, hanya diem-dieman, hanya berleha-leha, itu nanti kamu cepat pikun. Makanya orang yang libur seminggu aja atau 2 minggu, pas mau kerja lagi kayak tumpul otak, mau diajak kerja tuh kayak susah gitu loh. Karena diajak terlena terus. Nah, itu memang pengaruhi ke psikologis, tapi itu sebenarnya ke neurologis, ke otak, bukan ke kejiwaan. Nah, sekarang yang benar adalah jiwa. Jadi yang namanya jiwa itu pikiran, perasaan, dan alam bawah sadar. Definisikan dulu, banyak orang tuh salah ngomong. Ada yang berkata, aduh, pikiran dan jiwaku tertekan. Dia salah ngomong. Ini sama seperti salah kaprah, aku pengen makan timun sama lalapan, padahal timun tuh lalapan, ngerti nggak? Aku pengen makan kemangi sama lalapan, kan kemangi tuh lalapan. Jadi kalau kamu bilang pikiran tuh jiwa, perasaan tuh jiwa, alam bawah sadar tuh jiwa. Tiga komponen ini membentuk band musik namanya jiwa gitu loh. Jadi kalau kita bilang jiwa, ada 3 membernya, ada 3 bagiannya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa perasaan dan batinku terluka, loh kan dua hal yang sama itu. Perasaan dan batin kan sama gitu loh. Nah, ada yang bilang body, mind, and soul. Itu lebih salah lagi bahasa Inggrisnya. Kita sudah banyak salah kaprah. Body, mind, and soul. Tubuh, pikiran, dan jiwa. Yang benar body, soul, spirit. Itu yang benar. Bule pun bahasanya banyak yang salah. Yang benar tuh body, soul, spirit. Tubuh, jiwa, ruhnya kita. Ruhnya kita ini kalau minggat ya kita meninggal. Ruh ini bersemayam di tubuh sehingga kita hidup gitu loh. Nah, jadi jiwa mempengaruhi tubuh itu lebih banyak. Contoh, orang yang sedang jatuh cinta, walaupun dia makannya kurang, tetap bisa semangat. Contoh sederhana ya, orang kalau lagi tuna asmara, lemes aja bawaannya, ngerti nggak? Nggak diinginkan, kurang disayangi, kurang diperhatikan, kurang disayangi, makanya nggak semua.
Tapi orang yang tuna asmara 5 pemilu misalkan ya, itu pasti lemes-lemes gitu. Kayak nggak cerah gitu loh. Tapi orang yang sedang jatuh cinta, saya masih ingat zaman-zaman dulu tuh ya, awal-awal jatuh cinta tuh zaman-zaman yang kalau tengah malam ada paket kalong, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak. Zaman dulu tuh kalau nelepon jam 12 ke atas murah banget. Cuman 3.000 itu sepuasnya 2-3 jam sampai jam 4 subuh. Kita telepon jam 12 sampai jam 4 sama Ayang kan. Telepon jam 4 selesai, tidur cuma 1-2 jam. Jam 6 tuh berangkat kuliah bisa seger gitu. Tidur 2 jam tuh bisa seger. Kan gak masuk akal tuh. Harusnya tidur tuh 5-8 jam. Bisa seger, semangat gitu. Karena cinta mewarnai. Jiwa kita sedang terisi, jiwa kita sedang ternafkahi, tubuh ikutan kuat. Sama hal misalkan ada orang sedang sakit tipes, lemes, hanya boleh rebahan, kata dokter, kamu bed rest ya. Hanya bisa rebahan, lemes kan badannya. Tiba-tiba dapat telepon, selamat Pak, Bapak dapat undian 2 miliar. Wih, langsung sembuh. Wih, mana gimana saya ngambil? Oh, langsung sembuh dia. Penyakit bisa mendadak hilang kalau kita itu tiba-tiba ada euforia yang besar. Kalau engkau cukup menyayangi anakmu, harusnya pulang ke rumah lihat anakmu, capekmu hilang. Harusnya. Berarti kalau lihat anak tambah capek, cintamu sudah hilang tuh. Jiwa nggak lagi mensupport badan. Makanya cinta itu buta. Kita kalau lagi cinta ya, cinta banget, nggak akan perhitungan. Logika kita lumpuh. Badan kita juga tanda petik jadi budaknya hati gitu loh. Jadi kalau lagi cinta tuh hujan badai, udah janjian ngapel tuh tetap pergi, nggak peduli mau basah mau apa, makin basah makin keren gitu. Tapi kalau udah menikah 5 tahun, ketika butanya udah sembuh, nunggu dia dandan 5 menit, udah terasa lama banget. Badan ini udah, aduh kok lama banget sih, aduh, udah kayak cacing kepanasan. Tapi kalau masih cinta ya, masih masa belum dapat, masih PDKT, masih menggebu-gebu pengen dapetin dia nih, masih berapi-api. Dandan 1 jam 2 jam bagi si cowok tuh nggak masalah, karena dia masih sayang, masih promosi. Pokoknya kalau sudah menikah, kalau cinta udah pudar, udah mulai perhitungan, badan udah nggak support lagi, badan sudah mau berkorban demi dia udah agak berat. Tapi kalau masih sayang, masih cinta, ngepel buat dia, nyapu walaupun capek, nggak apa-apa. Badan ini mudah diajak kompromi gitu loh. Nah jadi yang benar adalah jiwa mempengaruhi tubuh jauh lebih banyak. Tubuh mempengaruhi jiwa ada 10% sampai 20%. Kamu olahraga, konsentrasi membaik. Bisa lumayan agak bisa tidur, bisa kreatif, bisa konsentrasi. Nah, sekarang yang jiwa mempengaruhi tubuh, contoh sederhana. Walaupun badannya segede adirai, kalau dia fobia ke cowok tetap, ngerti nggak? Percuma badannya segede gaban juga, karena jiwanya lebih kuat. Tubuh hanya jadi budaknya gitu loh. Orang yang fobia ketinggian misalkan, tetap badannya mau sekuat apapun percuma, sesehat apapun menjadi percuma karena jiwa lebih kuat. Nah, sebagai contoh begini ya, bahwa jiwa mempengaruhi tubuh. Kita lagi jalan, tiba-tiba ada anjing galak tuh, ngejar lagi lari. Udah nggak mungkin pakai logika atau kenormalan ya. Jing, lu ngejar gua, sumpah gua lagi rematik loh. Udah enggak, lari kenceng, itu sepatu, sendal copot juga nggak peduli. Itu kaki kebeset apa, kegesek apa, duri juga nggak akan terasa sakit. Tubuh benar-benar jadi budaknya jiwa. Benar-benar mau diapain, wah. Biasanya pas lagi mandi, kok perih ya, kapan ya ini ya kenanya, ya harusnya ini sakit, tapi kok nggak terasa ya. Berarti tadi kamu sedang dalam ketakutan atau sedang dalam cinta ketika melakukannya, ngerti nggak? Dalam cinta tuh gini, misalkan ada ibu-ibu nih lagi main sama anaknya, entah tiba-tiba anaknya yang masih balita itu agak lari kemana, ada sepeda atau ada motor, ibu-ibu udah pasti, udah nggak peduli mau sakit apa, nggak peduli. Cintamu membuat tubuhmu itu melakukan apa saja. Mau sakit kebesaran apa, itu nanti, sakitnya tuh nanti, nggak sekarang. Nah beda kalau misalkan kita tuh belakangan mau berkorban buat seseorang, kok udah berat ya rasanya ya, berarti rasamu udah hilang. Janjian sama dia jam 7, mau melangkah aja kok berat ya, badan kok berat. Karena berasal dari hatimu udah berat duluan, badan ikutan berat. Jadi yang namanya psikosomatik, kita sering dengar psikosomatik. Kalau kita ke dokter, kadang dokter tuh kalau tahu itu psikosomatik, dokter pasti mencandai. Kamu tuh gak sakit apa-apa loh. Kamu mikirin apa sih?
Gak usah banyak mikir. Cuma kan dokter enak aja ngomong gitu kan. Kita kan belum tentu siapa manusia yang gak bisa mikir. Cuma gini, ada dua jenis pikiran. Pikiran yang disadari dan pikiran tak sadar. Siapa yang ngerasa bahwa malam hari gak bisa tidur tuh kayak merasa, ini kok rame gitu. Mikir ini itu bukan aku yang mau. Itu pikiran-pikiran tak sadar semua. Itu dari luka-luka terpendam, sedih-sedih yang gak keluar. Marah-marah yang harusnya dulu dikeluarin, tapi gak dikeluarin. Maka saya seumur hidup gak pernah berkata jangan nangis kepada siapapun. Nangis aja, yang penting tempatnya pas. Jangan nangis di halte. Jangan nangis di mall, jangan diumbar. Nangis depan saya boleh banget. Kamu gak nangis malah aku merasa gak amanah. Aku gak berhasil, kurang bisa nyentuh hati kamu. Nangis dong. Nangis di rumah sendirian sambil berdoa, nangis boleh-boleh aja. Kita banyak salah doktrin ya, laki-laki gak boleh nangis. Alhasil banyak laki-laki tumbuh jadi pria-pria yang kasar sama keluarga. Karena banyak tangisan gak keluar. Mendem penuh, konversinya ke agresi, ke kemarahan. Nah sekarang saya fokus kepada ilmu psikosomatik. Psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik itu psiko, jiwa, soma itu badan. Soma itu bahasa Yunani, badan. Psikosomatik artinya jiwa kalau udah penuh, dia akan pindahin dikit ke badan. Jiwa kalau titik gempanya udah besar, dia ikut menggetarkan badan. Tubuh sering mendapat titipan getaran dari jiwa. Nah banyak orang salah sangka, sering pusing gua nih kurang belanja kali, kurang jalan-jalan kali, kurang traveling, kurang kulineran kali. Nah itu dia salah sangka tuh, padahal yang harus ditreatment jiwanya. Nah badan sering mendapat titipan beban dari jiwa. Kayak jiwa tuh ngomong gini loh, badan gua udah kepenuhan, titip 20 GB dong, titiplah di kepala. Nah, masing-masing kita harus mengidentifikasi kita tuh titipan bebannya di mana ya. Masing-masing orang beda. Ada orang tuh psikosomatik jalurnya di kepala. Sehingga dia migrain, insomnia, pikun dini atau nggak konsentrasi kerja lagi. Ada yang ke perut. Bagi wanita tuh nyeri head berlebihan, ada yang mah. Nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah itu juga psikosomatik. Oke, ada yang ke hormonal, jerawatan, macam-macam lah ya. Nah, kalau kita menyadari itu, iya ya kok kayaknya setiap kali stres larinya ke perut ya. Nggak mau makan atau suka makan, nggak kenyang-kenyang atau nyeri head. Kamu harus tahu polanya, ini berarti psikosomatik nih. Jadi jiwa mempengaruhi tubuh, tubuh mempengaruhi jiwa. Tapi tubuh mempengaruhi jiwa itu hanya 10-20%. Jiwa paling banyak mempengaruhi tubuh. Maka kita harus menjaga jiwa kita. Kan kita sering dengar, semoga jasmani rohaninya sehat ya. Kok jiwaninya nggak disebut ya, ngerti nggak? Jasmani, rohani. Dari jasmani nih langsung lompat ke rohani. Kita sering salah kaprah rohani, kita anggap itu hal batiniah juga. Rohani dan batiniah tuh beda loh. Batiniah tuh seorang anak butuh figur ayah, figur ibu, itu batiniah, batin. Jangan mengatakan itu hal rohaniah, beda. Kamu nih kurang percaya kepada Tuhan, kamu tuh kurang beribadah, nggak boleh. Itu beda, itu foldernya rohani. Jiwaninya, batiniahnya kita nggak nafkahi selama ini. Maka tidak boleh menjudge, kamu tuh masa fobia kecoa kurang iman ya? Kurang berdoa ya? Nggak ada hubungan Oneng, nggak ada hubungan. Orang yang fobia kecoa, kalau hari ini dia meninggal, saya yakin dia tetap masuk surga. Ngerti nggak? Nggak ada hubungan. Pas di sana tuh malaikat, kamu fobia kecoa nggak boleh masuk surga loh. Kan nggak ada hubungan. Kamu fobia darah, fobia naik lift, fobia kucing, fobia binatang berbulu. Kalau kamu tetap rajin ibadah, percaya sama Tuhan, tetap akan masuk surga. Nggak ada hubungan, itu hal rohani gitu loh. Rohani, jiwani, jasmani, mandangnya tolong sendiri-sendiri. Agamis sangat rohaniah, bukan berarti nggak perlu makan, nggak perlu potong rambut, nggak perlu pangkas rambut. Ada bapak-bapak yang istrinya tuh mau ikut training, kan minta izin dulu tuh. Sayang aku mau ikut trainingnya Deddy Susanto, ikut healing. Ngapain healing begitu? Kamu emang ibadahnya kurang? Nah, dijudge-nya seperti itu. Padahal bukan berarti kita ini ketika sudah rohani banget tuh nggak butuh bantuan orang lain gitu loh. Kalau itu nggak usah aja ke dokter, nggak usah ke pangkas rambut, nggak usah sekolah juga. Kan guru-guru nggak perlu tuh. Kan ada doa dan ikhtiar. Ikhtiar itu kita anggap sebagai kerja keras saja. Padahal ikhtiar itu ada mengembangkan diri, bebenah diri gitu loh. Kita beribadah, beragama yang baik, ilmu agama itu penting semua untuk hal rohani. Tapi jiwa ini loh, belakangan kok aku mumet ya, perlu jeda deh. Nah, itu pikiran, itu makanannya pikiran. Pikiran tuh nafkahnya adalah
jeda. Jangan mikir terus, pikiranmu lama-lama lobet. Perasaan makanannya apa? Dihargai, diinginkan, diapresiasi. Berhubung kita nggak mungkin ngarep orang apresiasi kita, maka perlu dan sah-sah saja kita pas lagi sendiri nih menghargai diri kita sendiri. Hai diriku, kamu tuh hebat loh. Orang lain belum tentu mampu jadi kamu. Kamu hebat, terima kasih ya diriku sudah bertahan sejauh ini. Kamu hebat banget, I love you diriku. Coba ingat prestasi kamu yang dulu. Kamu hebat, keren banget bisa mencapai itu. Terima kasih ya, aku bangga sama kamu. Begini-begini kan kita anggap, ngapain sih sekte apa itu? Sesat gitu. Padahal itu makanan batiniah kita. Kenapa harus sampai ngomong ke diri sendiri? Berharap dari orang lain, sampai bekicot sunat gak sampai nyampe, ngerti gak? Sampai lembaran monyet. Jangan berharap dari orang lain, menghargai diri sendiri itu lebih penting. Alam bawah sadar makanannya apa? Alam bawah sadar itu makanannya sederhana. Cukup dengan gak makan yang buruk udah makanannya dia. Jangan suka nonton sinetron azab. Ngerti gak? Orang berantem jauhin. Hindari frekuensi negatif. Alam bawah sadar itu simple. Gak usah denger yang buruk, gak usah lihat yang buruk aja, itu udah makanannya dia. Tolong aku dijaga. Gak usah denger yang buruk-buruk, jangan lihat yang buruk-buruk. Maka orang tua dilarang berantem depan anak untuk menjaga alam bawah sadar sebenarnya. Banyak nona takut menikah ya karena sudah banyak gambaran-gambaran buruk tentang pernikahan. Citra pernikahan udah rusak. Karena Anda bisa berantem di tempat lain, di dapur, di ruang tamu, di rumah tetangga kan juga bisa. Enggak, mohon maaf. Nah, jadi jaga alam bawah sadarmu ya. Maka kadang-kadang tuh kalau dari tempat yang bising kita menjauh dikit ke Ciwidey kok kayaknya aduh enak banget ya. Doing nothing, hear nothing, tentrem rasanya. Maka hiruk pikuk tuh memang kurang oke kalau kita sering berada di situ. Nah, kalau ada makanan tambahan, kita afirmasi. Aku tenang, aku orang yang sabar, aku ikhlas. Yang lalu biarlah berlalu, masa depanku indah, itu afirmasi kita isi gitu. Nah, sekarang saya mau fokus ke perasaan ya. Jangan mentang-mentang kamu sudah merasa cukup membimbing anakmu secara agama. Nah, sholatnya yang rajin ya, macam-macam ikut pengajian ini ya. Kamu merasa itu udah cukup. Udah cukup lah. Dia mah udah dekat sama Tuhan. Terus kamu abaikan bahwa perlu usap-usap rambut anakmu. Terus kamu gak merasa perlu usap-usap pundaknya. Memang hati itu bukan di pundak. Hati bukan di rambut, tapi itu semua simbolis gitu loh. Itu keberhargaan diri seseorang. Jadi orang tua, kalau kamu anakmu sudah dewasa, gak ada kata terlambat sih. Kalau kamu gak pernah usap rambutnya dan pundaknya, kamu punya hutang itu. Kamu berhutang sama dia. Nggak terlambat kok, dia udah gede, udah nikah pun kapan-kapan ketemu, usap-usap lagi, bang peluk ya sayangnya, papa peluk ya, diusap-usap. Kamu hutang itu kepada dia, itu nafkah batin buat dia. Sebaiknya sebelum menikah, karena saya banyak menangani klien wanita yang mudah banget jatuh cinta, karena ruang ayah di kamar batinnya kosong banget. Dia sama cowok agak hangat dikit udah seneng. Dan parahnya, ini saya buka realitasnya ya. Ada beberapa pelakor, pengakuannya mungkin kayak gak masuk akal ya. Dia merasa bahwa, mas aku tuh hanya bisa naksir sama suami orang, kenapa ya? Kalau lihat suami orang lagi gandeng anaknya, nyuapin anaknya di food court, aku tuh kayak, ya ampun, ini aku pengen dia jadi suamiku, gitu-gitu. Jadi banyak wanita tuh mencari suami sebenarnya bukan mencari suami saja, suami plus bapak yang hilang, ngerti gak? Dia cari suami dan bapak yang hilang sebenarnya. Nah nyembuhinnya gimana? Ya nih mas, kayaknya aku tipe yang kalau lihat cowok kebapaan suami orang tuh kayaknya naksir deh sama cowok yang masih muda belum nikah, kayaknya nggak bisa naksir deh. Cara menterapinya adalah kalau bapakmu masih ada, kamu kapan-kapan ketemu, kasih pengertian dulu, jangan langsung pak tolong belai aku. Ya apa kesambat apa kamu? Bilang aja aku ada belajar tentang psikologi pak, memang ternyata secara simbolis aku sebagai anak butuh sih pak untuk diusap. Papa kan nggak pernah usap rambutku, nggak pernah usap pundakku. Boleh nggak pak? Ini kan kebetulan ulang tahunku juga. Aku nggak minta yang besar-besar kok pak. Minta papa usap aku, usap-usap rambutku, usap-usap pundakku setengah jam ya pak. Harus lama biar alam bawah sadarmu tahu bahwa ini benar-benar ayah punya usaha untuk memberikannya. Karena gini, hati manusia tuh nggak bisa kosong, selalu minta diisi. Itu dia, pelan-pelan ini penting banget. Hati tuh nggak bisa kosong, tanpa sadar dia selalu minta diisi. Atau kalau kamu mampu ya, kamu mengimajinasikan bapakmu menjadi versi spiritual. Kok kamu tukang imajinasi ini bisa sih. Kamu bayangkan ayah kamu tuh
versi spiritualnya yang baik, yang ramah. Tiap malam ngebayangin dia peluk kamu, ayah kamu itu, dia membelai-belai kamu, main-main sama kamu. Bayangkan seril mungkin. Yakinkan alam bawah sadar bahwa papamu sebenarnya baik. Cuman karena banyak luka batin, kepedihan di masa lalu sehingga dia kaku dan dingin. Tapi sebenarnya spiritualnya beliau sangat-sangat baik. Bayangkan. Nah, kamu membayangkan itu supaya figur ayah kamu lumayan terisi gitu ya. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.